Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tahidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya di majelis kita ini dan menjadikan duduknya kita di majelis ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Baik. Jamaah sekalian, bahwasanya setiap manusia yang menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atasnya untuk belajar, ya. Maka barang siapa yang menginginkan, mengangankan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau belajar, mempelajari agama Islam, mempelajari bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini angan-angan kosong semata. Artinya orang Jawa mengatakan tangeh lamun, ya. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, belajar agama, maka Allah SWT akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidak ada jalan menuju surga yang lebih mudah, dan itu merupakan satu kewajiban, melainkan harus belajar, ya, harus belajar. Karena seorang tidak akan mengetahui jalan menuju surga kecuali dengan ilmu, kecuali dengan mempelajari agama Islam ini. Karena agama Islam ini adalah jalan yang menghantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pentingnya belajar adalah agar seseorang tidak tertimpa apa istilah sekarang yang lagi ngetren, stunting, ya. Jadi istilah stunting itu sebenarnya yang menyebar di masyarakat itu adalah seorang yang kekurangan gizi, ya, seorang yang kekurangan gizi, ya. Jadi badannya lemas, kemudian pembawaannya malas, ya, tinggi badannya kurang, istilahnya kurang maksimal pertumbuhannya dan lain sebagainya dari kekurangan fisik, ya. Maka ketahuilah bahwasannya di sana badan ini memiliki atau membutuhkan dua asupan gizi sebenarnya, secara jasad dan secara rohani, ya. Maka dengan
seseorang mengkonsumsi misalnya makanan yang bergizi, maka dia akan terhindar dari kekurangan gizi secara fisiknya. Akan tapi di sana ada yang lebih penting daripada itu, yaitu asupan gizi secara rohani, ya. Maka ini jauh lebih penting, ya. Karena seorang ketika tidak mengkonsumsi gizi rohani, maka akibatnya fatal, ya. Rohaninya akan rapuh, ya. Bahkan hatinya bisa mati. Maka ini jauh lebih fatal akibatnya. Ini sebenarnya stunting yang sebenarnya itu masalah rohani, ya. Oleh karenanya ini semua, ya, yaitu kekurangan gizi secara rohani itu tidak mau tidak mau kita harus belajar, kita harus ngaji. Maka siapa yang tidak pernah ngaji atau kurang ngajinya, berarti asupan gizi secara rohaninya juga kurang. Maka ditakutkan ini akan berimbas nanti juga kelak kehidupannya di akhirat. Ini ditentukan dari sisi ini, ya. Adapun seorang kalau hanya sekedar kekurangan gizi secara fisik, ya, mungkin setiap hari makannya cuman nasi, mungkin lauk seadanya, taruhlah dia kekurangan gizi, tapi rohaninya dia jaga, maka insya Allah dia akan selamat, ya, dia akan selamat baik dunia maupun akhirat. Kalau toh seorang itu meninggal dikarenakan kekurangan gizi, akan tapi ruhnya itu sehat, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang penuh, ya, kenikmatan yang penuh kelak pada hari kiamat. Dan inilah yang menjadi tujuan manusia sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi, ya. Makanya para ulama mengatakan butuhnya manusia terhadap ilmu itu melebihi butuhnya terhadap makan dan minum. Kalau seorang kekurangan makan dan minum, itu efeknya maksimalnya itu meninggal dunia. Itu sudah selesai, ya. Urusan dia sakit karena kelaparan, mungkin kurang gizi, itu sudah selesai ketika dia meninggal dunia. Tapi kalau seorang itu mati hatinya karena kurangnya ilmu, tidak pernah belajar, tidak pernah mempelajari agama Islam, maka ini akibatnya akan dibawa sampai mati, sampai dia nanti dihidupkan kembali oleh Allah SWT di yaumil qiyamah. Itu akan dipertanggungjawabkan kenapa dia sampai kekurangan, artinya kurang ilmunya atau tidak memiliki ilmu. Kenapa dia tidak belajar, itu akan ditanya oleh Allah SWT. Tapi ketika seseorang itu meninggal karena kelaparan, ya, itu sudah selesai setelah mati, ya. Makanya ini jauh lebih penting. Asupan gizi secara rohani ini jauh lebih penting. Makanya sangat-sangat keliru kalau ada yang menyatakan sering ngaji malah mengakibatkan stunting, ya, kurang gizi, nggak terurus katanya. Bang, ini jelas satu perkara yang batil, ucapan yang batil, ucapan yang sesat dan menyesatkan. Justru sebaliknya, ketika seorang kurang di dalam mengkaji, kurang dalam belajar ilmu agama, malah justru akan berdampak stunting akut, ya, baik jasadnya maupun rohaninya. Karena seorang itu akan sadar pentingnya asupan gizi baik jasad maupun rohaninya, itu dikarenakan dia sadar akan masalah agamanya. Karena ini yang mendorong seorang laki-laki akan sadar akan tanggung jawabnya memberikan asupan gizi secara fisik maupun rohani kepada anak istrinya. Ini dikarenakan kalau dia ngaji, ya. Maka kalau seorang nggak ngaji, orang laki-laki nggak ngaji, istilahnya
maka dia tidak akan ada perasaan tanggung jawab, nggak ada rasa tanggung jawab kepada keluarganya, ya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Keluarganya dibiarkan begitu saja, ya. Demikian juga seorang wanita, seorang ibu yang dia kalau tidak pernah ngaji, ya, maka dia juga tidak akan memperhatikan anaknya, tidak akan memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anaknya baik secara fisik maupun rohaninya, ya. Maka yang menjadi motor penggerak seseorang itu tumbuh tanggung jawabnya kepada keluarga, kepada anaknya, ini adalah karena dia senantiasa belajar agama. Karena dengan mempelajari agama itu akan menyadarkan seseorang akan tanggung jawabnya, ya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada pembahasan tentang al-isbal atau hukmul isbal, hukum memakai pakaian di bawah mata kaki. Pada pertemuan yang lalu telah disebutkan dua dalil yang menjadi pokok permasalahan tentang hukum isbal. Hadis yang pertama, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, disebutkan bahwasanya thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu izarahu, kemudian al-mannan fi ma'ata, kemudian al-munfik sil'atahu bil halfil kadhib, ya. Rasulullah SAW bersabda, tiga golongan yang Allah SWT tidak mengajak bicara mereka dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan juga bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman, 4 hukuman. Siapa mereka? Yang pertama, al-musbilu izarahu, yaitu yang memanjangkan kainnya sampai ke bawah mata kaki. Kemudian yang kedua, al-mannan fi ma'ata, yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga yaitu an-munfik sil'atahu bil halfil kadhib, yaitu seseorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta, ya. Belinya 10.000 ngomong 12.000 biar dibeli 14.000, 15.000. Nah, ini dengan sumpah dusta agar laris dagangannya. Dalam hadis tersebut yang menjadi syahid adalah al-musbil izarahu, dengan ancaman hukuman 4 hal. Yang pertama, Allah tidak mengajak bicara. Kemudian yang kedua, Allah tidak melihatnya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak mensucikannya. Kemudian yang keempat, puncaknya yaitu Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ini hadis yang pertama, yaitu yang memanjangkan kain di bawah mata kaki. Kemudian juga disebutkan man jara minha syai'an khuyala, ya, barang siapa yang memanjangkan kainnya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dia pada hari kiamat, ya. Kemudian hadis berikutnya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, apa yang
di bawah mata kaki dari kain, maka itu ancamannya adalah neraka. Ya. Maka para ulama sepakat ketika seseorang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki karena sombong, ini hukumnya haram, ini sepakat. Tidak ada perselisihan. Adapun memanjangkan, hanya sekedar memanjangkan kainnya sampai ke bawah mata kaki tanpa kesombongan, maka ini yang menjadi perselisihan para ulama. Di antara yang mengatakan bahwasannya memanjangkan kain di bawah mata kaki itu tidaklah mengapa, dalam artian hanya makruh saja, itu dikarenakan hadis yang menyebutkan memanjangkan kain di bawah mata kaki itu disebutkan tanpa menyebutkan kesombongan, maka itu dibawa kepada hadis yang menyebutkan tentang kesombongan. Ya, akhirnya mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud berarti dalam hadis tersebut, hadisnya harus digabung. Ya, harus digabung. Artinya ketika seorang memanjangkan kain di bawah mata kaki, maka tidak mengapa. Ya, itu dilakukan kecuali kalau sombong. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya hukum memanjangkan kain di bawah mata kaki hukumnya tetap haram, walaupun alasan tanpa sombong. Alasannya kenapa? Hadis tersebut tidak bisa digabungkan, tapi diamalkan sendiri-sendiri. Sebab kalau digabungkan itu ada kaidah di dalam menggabungkan hadis yang menyebutkan secara mutlak kemudian dibawa ke hadis yang muqayyad, yaitu yang menunjukkan sombong tadi. Ya. Syaratnya apa? Di antara syaratnya hukum dan sebabnya harus sama. Ya, ini kaidah. Ya. Maka coba kita lihat antara hadis pertama dengan hadis yang kedua, yang muqayyad dengan yang mutlak, apakah memenuhi kriteria untuk digabungkan, ya, sehingga yang dimaksud Nabi dalam sabdanya ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, apa yang di bawah mata kaki dari kain itu neraka, artinya diancam dengan ancaman neraka. Apakah itu yang dimaksud adalah karena sombong? Maka kita lihat hadis yang pertama, hukumnya Allah tidak melihat. Bahkan dalam riwayat lain Allah tidak melihat. Kemudian Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak mensucikannya, dan baginya adab yang pedih. Ada 4 hukum. Adapun hadis yang kedua, ma'aswala minal ka'baini minal izari fa finnar, apa yang di bawah mata kaki dari kain itu di neraka, cuma 1 hukumnya. Ya. Ini berarti secara hukum sudah lain. Ya. Kemudian alasannya, illahnya. Alasannya di sini yang pertama, alasannya manjarra minha syai'an khuyala. Artinya siapa yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki khuyala, ya, kondisinya, keadaan dia itu sombong. Berarti ilahnya karena sombong, makanya Allah tidak melihatnya. Ya. Tapi kalau hadis yang kedua itu alasannya secara mutlak, Rasulullah SAW menyebutkan ma'asfala minal ka'baini, tidak disebutkan ilahnya di situ. Ilahnya karena menjulurkan kain di bawah mata kaki. Adapun yang tadi ilahnya karena sombong. Ya, ilahnya karena sombong. Ini berarti sebabnya sudah lain. Ya. Kalau sombong itu Allah tidak melihatnya.
Kemudian kalau dia hanya sekedar menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki, ini dengan ancaman neraka, ya. Maka dari sini, dari alasan kedua pendapat para ulama, bahwasanya hukum menjulurkan kain di bawah mata kaki walaupun mengatakan tanpa sombong, maka ini hukumnya tetap haram, ya. Dan ini insya Allah yang pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, ya. Tapi tetap kita tidak boleh kemudian melihat misalnya saudara kita isbal, misalnya dia mengatakan saya nggak sombong, kemudian kita mengatakan kamu masuk neraka nanti. Nah, ini nggak boleh, ya, karena ini sekali lagi masalah khilafiyah. Kita menasihati, tetap kita harus menasihati karena itu perkara yang haram. Tapi karena ini juga masih berkutat dalam masalah khilafiyah fiqhiyah, maka tidak boleh kita memvonis dengan vonis ta'yin, ya, tapi vonisnya kita secara umum. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, ya, walaupun bukan karena sombong, maka ancamannya adalah neraka. Adapun dengan sombong, para ulama sepakat itu lebih keras lagi siksaannya, ya, ancaman siksaannya lebih keras, ya. Dan juga kenapa di sini Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya ma'aswala minal ka'baini minal izari fa finnar tanpa menyebutkan khuyala? Karena ini termasuk jalan menuju kesombongan. Dan dalam kaidah agama kita bahwasanya ada kaidah darul saddud dzara'i, yaitu mencegah jalan menuju sesuatu yang haram. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta atau terkadang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang itu bisa menghantarkan kepada zat yang diharamkan secara tegas, ya. Jalannya sudah diharamkan terlebih dahulu. Misalnya dalam masalah zina, ya, walaupun pacaran berduaan dengan wanita yang bukan mahram misalnya, ya, kemudian bersentuhan dengan wanita yang masih muda yang bisa membangkitkan syahwatnya, ya, maka ini diharamkan walaupun itu tidak dikategorikan zina secara hakiki, ya, paham ya? Jadi seorang pacaran tidak bisa dikatakan dia telah berzina secara hakiki, karena yang namanya zina hakiki adalah dengan melakukan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, ya, ini namanya sudah zina hakiki. Tapi kenapa ini dilarang? Karena itu akan bisa menghantarkan kepada zina yang hakiki. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya dengan mendekati zina tersebut itu adalah perbuatan yang fahisyah, yang keji, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Kenapa? Karena jalan tersebut akan bisa menghantarkan kepada hakikat zina, ya. Maka demikian pula Rasulullah SAW mengharamkan menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki, bahkan diancam dengan ancaman neraka walaupun tanpa sombong, ya, walaupun alasan tanpa sombong. Kenapa alasannya? Karena itulah yang menghantarkan kepada kesombongan, ya, karena itulah yang bisa menghantarkan kepada kesombongan. Salah satu jalan menuju kesombongan yaitu menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki, ya. Makanya
diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak setiap sesuatu yang haram itu mesti langsung zatnya itu yang dilarang, enggak. Tapi jalan menuju ke sananya itu juga dilarang. Ya, jalannya juga dilarang. Ini bentuk antisipasi ya dari syariat ya. Makanya ketika Allah melarang kesyirikan ya, maka jalan-jalan yang menuju kesyirikan juga dilarang ya. Jalan-jalan yang menuju kesyirikan juga dilarang. Seperti menggambar, membuat patung. Itu membuat patung, hanya sekedar membuat patung belum dikatakan syirik ya. Tapi ketika seorang itu membuat patung seseorang tertentu, apalagi yang dikagumi, kemudian nanti akan bisa menghantarkan kepada pengagungan kepada selain Allah, maka membuat patung itu dilarang. Walaupun secara hukum seorang yang hanya sekedar membuat patung belum tentu dikatakan orang yang telah menyekutukan Allah. Tidak. Orang yang baru menggambar hewan, makhluk hidup, kemudian menggambar tokoh tertentu, melukis ya, tidak dikatakan dia telah menyekutukan Allah. Belum. Tapi itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu mengagungkan kepada selain Allah SWT ya. Jadi inilah bentuk pencegahan syariat Islam agar supaya manusia itu tidak terjatuh kepada dosa yang lebih besar. Makanya Allah dan Rasulnya mengharamkan jalan-jalannya ya, yang bisa menghantarkan kepada dosa yang besar tersebut ya. Baik. Makanya di sini dikatakan hadza wal ahwad, dan pendapat tentang hukum menjulurkan kain di bawah mata kaki walaupun dengan alasan tanpa sombong, inilah yang lebih berhati-hati ya, tetap diharamkan. Apalagi kalau orang mengatakan saya kan nggak sombong, berarti ini bentuk apa? Tazkiyah ya, bentuk mensucikan diri sendiri, dan Allah melarang wala tuzakku anfusakum ya. Maka janganlah kalian mensucikan, merekomendasikan diri kalian sendiri ya. Jangan pernah katakan saya ini kan ikhlas, saya ini kan gak sombong. Berarti kalau orang mengatakan saya ikhlas, itu justru tanda sebaliknya dia gak ikhlas. Orang mengatakan saya gak sombong, justru sebaliknya, itu tanda orang itu sombong ya. Oleh karena itu pendapat ini yang lebih berhati-hati. Thumma inal ghalib anna alladhi yurkhi izarahu tahta al-ka'baini an yashabahu syai'un minal khuyala ya. Maka kebanyakannya bahwasanya orang yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki walaupun alasannya dia mengatakan karena tidak sombong, enggak mengapa, maka biasanya hatinya itu ada sesuatu dari kesombongan ya. Orang bilang nggak sombong ya, dia mentazkiyah dirinya sendiri, saya nggak sombong, biasanya di situ ada kesombongan. Dia sombong karena dia merasa nggak sombong ya. Taib. Wal khulasah fi dzalika anna al-izar wal isbal in kana khuyala fa huwa min kaba'irudz dzunub ya. Maka khulasahnya, bahwasanya ringkasnya, yang menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki karena sombong, sepakat para ulama itu merupakan dosa besar, dan kalaupun tidak sombong tetap diharamkan karena itu mengandung hukuman, yaitu neraka ya. Wa ammal mar'ah faturhi shibran kama fi hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilayhi yaumil qiyamah. Faqalat Ummu Salamah fa kayfa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihinna qala yurkhina shibran. Faqalat idza tankashifu aqdamuhunna qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna alayh.
Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Nasa'i. Adapun untuk wanita, maka secara hukum asal adalah sama. Hukum asalnya baik laki-laki maupun wanita itu hukum asalnya tetap diangkat ya sampai di atas mata kaki. Ini hukum asal ya. Karena ketika syariat itu menyebutkan laki-laki untuk suatu hukum, maka pada asalnya masuk juga wanita ya. Adapun dalam hadis ini maka dikecualikan ya, dikecualikan dari hukum asalnya. Kenapa? Karena ada hadis dari Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha itu mendengar sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihat dia pada hari kiamat. Maka kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, maka bagaimana dengan kain yang di bawah bagi wanita? Artinya duyul ini artinya buntutnya, artinya yang di bawahnya, ujung-ujungnya kain ya. Mungkin pakaian jubahnya para wanita ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, artinya ketika ditanya Ummu Salamah, kalau kita menaikkan sampai ke atas mata kaki berarti kan kelihatan kaki, padahal kaki ini kan aurat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu seluruhnya aurat kecuali telapak tangan dan wajah ya. Maka Ummu Salamah bingung ya dan bertanya kepada Nabi, maka bagaimana dengan ujung kain bagi wanita kalau sampai di atas mata kaki diangkat? Maka Rasulullah SAW menjawab, yurkhina shibron, turunkan satu sakilan ya. Bahasa Indonesianya apa ini? Ya, satu jengkal ya. Faqalat, maka kemudian Ummu Salamah masih bertanya, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau begitu, kalau hanya satu jengkal berarti masih tersingkap kakinya ya Rasulullah ketika jalan ya, masih terangkat kakinya kelihatan ya. Karena pada waktu itu belum model kaos kaki ya untuk wanita, mereka hanya menjulurkan kainnya saja ya. Dari kainnya itu diseret, istilahnya diseret sampai ke tanah tapi tidak sampai berlebihan. Maka ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha disuruh memanjangkan lagi satu jengkal, maka beralasan bahwasanya itu masih menyingkap kaki-kaki para wanita yang itu merupakan aurat. Maka Rasulullah SAW pun memberikan keringanan lagi, fayurkhinahu dhira'an, maka panjangkan lagi satu jengkal ya. La yazidna alaihi, dan jangan ditambah lagi. Artinya kalau sudah kain itu sudah nyelengsreh ya, nyelengsreh di tanah ya, itu sampai sudah menyentuh tanah, maka itu sudah tidak boleh dipanjangkan lagi, karena kalau memanjangkan lagi itu nanti masuk kepada israf, yaitu berlebihan ya. Maka ini keringanan dari Nabi SAW untuk para wanita ya di dalam menutup aurat ya. Maka disebutkan wahada idza kharajat ila mawatinir rijal, dan ini dilakukan wanita ketika wanita itu keluar dari rumahnya ya di tempat umum. Maka kalau tidak pakai kaos kaki, pakaiannya harus sampai menyentuh tanah ya. Adapun lalu bagaimana nanti kalau kena najis? Maka ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab,
kalau terkena najis, maka sapuan berikutnya itu sebagai pensuci. Karena tanah itu diantara alat untuk bersuci, ya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat untuk sholat dan juga sebagai alat bersuci. Maka ketika seorang itu menggunakan atau khususnya wanita menggunakan di luar, misalnya dia nggak pakai kaos kaki, kemudian bajunya itu dipanjangkan sampai menyentuh tanah agar supaya ketika dia berjalan nggak tersingkap kakinya, maka ketika kena najis sapuan pertama, maka sapuan berikutnya itu yang mensucikan, ya, itu yang mensucikan, ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah ada kaos kaki, ya, maka ini sudah insya Allah mencukupi, ya. Maka ketika keluar itu harus benar-benar itu dilakukan, yaitu memanjangkan kainnya, ya. Amma idza kanat fi baitiha fa inna libasaha yakunu ilal ka'bain. Adapun apabila wanita itu di rumahnya, maka pakaiannya hendaknya maksimal pas di antara mata kaki. Artinya tidak boleh sampai ke bawah mata kaki. Itu kalau di rumah, ya. Maka kalau di rumah nggak boleh. Ini rukhsah ini hanya berlaku di luar, ya, dalam rangka menutupi auratnya. Tapi kalau di rumah kan di dalam kan mahramnya, ya, suaminya, anaknya atau mertuanya, ya. Maka ini ketika di rumah maka tidak boleh melebihi mata kaki. Hukumnya berlaku kembali ke asal, ya. Ini bagi wanita. Baik. Qala mu'allif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa dukhulul hammam jaizun rirrijal bil mayaziri as-satirah. Kemudian beliau masuk pada hukum selanjutnya tentang adab masuk ke tempat atau kamar mandi umum, ya. Beliau mengatakan dan masuk al-hammam dengan tasydid, ya, al-hammam, hammam, ya. Tapi kalau tanpa tasydid, hammam itu maknanya burung merpati, ya. Tapi kalau dengan tasydid ini berarti kamar mandi umum dengan tasydid, hammam, ya. Dan masuk ke kamar mandi umum jaizun lirijal, hukumnya boleh bagi laki-laki dengan penutup atau kain yang bisa menutupi auratnya, bimayaziril satirah, dengan kain atau sarung yang bisa menutupi auratnya. Wal mi'zar huwa ma yasturu nisfa al asfala minal badan. Dan al mi'zar kalau kita artikan sarung, ya, itu adalah sesuatu yang menutupi setengah badan bagian bawah. Jadi dari pusat, ya, sampai ke bawah itu namanya mi'zar, ya. Wal hammam huwal mughtasalat al-'ammah. Dan hammam itu adalah tempat atau kamar mandi umum yang digunakan untuk umum. Wa qad wujidat fi ahdi sahabah lamma hasalat al-futuhat. Dan al-hammam al-mughtasalah al-'ammah, yaitu tempat kamar mandi umum, itu dulu juga ada di zaman sahabat ketika terjadi penaklukan kota Mekah, ya. Wa dalilu ala jawazid dukhul ilaiha bil mayazir anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma dakhala hammama al-Juhfah. Dan dalil tentang bolehnya seorang laki-laki masuk ke kamar mandi umum ini dengan syarat
menggunakan tadi penutup aurat, ya. Di sini disebutkan mayazir, yaitu minimalnya pakai sarung, ya. Kalau atasnya itu kan bukan aurat bagi laki-laki, karena laki-laki itu auratnya adalah baina surrah war rubbah, antara pusar, ya, dan lutut, ya, itu auratnya. Maka harus ditutupi itu harus ditutupi. Kemudian boleh dia masuk ke kamar mandi umum, ya. Karena zaman dahulu para sahabat itu saking miskinnya, itu karena saking miskinnya itu ada sahabat itu yang punya pakaian itu cuma sarung tok satu, ya, atasannya nggak punya, ya, atasannya nggak punya. Makanya kalau pakai sarung itu istilahnya pakai kain itu satu kain kadang hanya di kayak orang umroh itu tok. Itu setiap harinya seperti itu, ya. Makanya kisahnya sahabat yang ingin dinikahkan sama Nabi, ada wanita yang datang kepada Nabi minta dinikahi, kemudian Nabi lihat atas bawah, Nabi ternyata nggak selera, ya, istilahnya nggak minat, maka Nabi kemudian menundukkan kepalanya. Sahabat ini paham kalau Nabi nggak mau, ya, maka dia minta sama Nabi SAW, ya Nabi, kalau engkau enggan, nikahkan saya sama wanita tersebut. Maka Nabi mengatakan, kamu punya apa? Pakaian, ya. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, sarung saya cuma ini. Kalau saya kasihkan sebagai mahar, ya saya telanjang, nggak bisa pakai pakaian. Masya Allah, ini sahabat ini, ya. Dan semangat nikah, ya, semangat nikah, nggak takut. Wah, engko tak pakani opo. Ya saiki wis nyambut gawe wisan kok ameh nikah cek mikir-mikir engko gen duwe motor sik, engko gen duwe omah sik. Bareng wis duwe wis mikir liya meneh kok, ya. Ini sahabat saking semangatnya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW sampai sedemikian, ya. Yang penting usaha, ya. Yang penting usaha, ya. Baik. Ini potret gambaran kemiskinan para sahabat, ya. Jadi hanya punya kain sarung saja. Jadi disebutkan dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah masuk ke tempat pemandian umum, ya. Tempat pemandian umum yang milik Bani Juhfah, ya. Wa syurita jawazu dukhulir rijal ila al-hammam bil mayazir as-satirah likay ya'manu min al-wuqu' fil muharram idza kanatil aurat maksyufah. Dan disyaratkan bolehnya seorang laki-laki masuk ke pemandian umum dengan menutup aurat, ya, setengah aurat badannya itu tadi ke bawah, agar supaya aman dari suatu hal yang diharamkan, ya, apabila di situ banyak terjadi penyingkapan aurat, ya. Amma idza tahawana nas, adapun kalau di situ banyak manusia menyepelekan fi kashfil aurat, di dalam menyingkap aurat, ya, fa innahu la yajuz lirrajul an yadkhula, maka tidak boleh seorang laki-laki masuk di situ. Misalnya di pemandian umum kita mungkin pakai penutup aurat, tapi di situ kebanyakan buka aurat semuanya, ya. Laki-laki buka aurat bahkan sampai di setengah paha, ya, pakainya, ya. Celananya pun ibaratnya hanya pakai celana dalam saja, naudzubillah, ya. Maka ketika itu nggak boleh kita masuk di situ, ya, nggak boleh. Walaupun kita tutup aurat kitanya sendiri, tapi karena di situ manusia pada meremehkan buka aurat, kita nggak boleh, ya. Al-Mukhtasarah Ammah ini termasuk kolam renang, ya. Kalau sekarang bisa kategorikan kolam renang, ya. Maka ini ada adabnya, ya. Makanya sekarang alhamdulillah ada kolam renang khusus, ya.
ikhwan, dengan syarat harus menutup aurat, pakaiannya harus di bawah lutut atau minimal selutut, ya, misalnya seperti itu, pakai celana gojak-gajek istilahnya, ya. Maka ini alhamdulillah, ya, merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, ya. Jadi nggak perlu lagi sekarang ini renang kok di tempat umum yang di situ apalagi campur banyak laki perempuan campur di situ, nggak usah, ya. Cari tempat sekarang itu sudah ada, ya, yang khusus ikhwan dan aturannya harus menutup aurat, ya. Adapun kalau di situ manusia membuka aurat, ya, walaupun sama-sama laki-laki, maka tidak boleh. Wa idza kana la yu'lam anna an-nasa yakshifuna auratihim aw la yakshifuna fa innahu yukrah. Kalau tidak diketahui tempat tersebut manusia membuka auratnya atau tidak, ya, belum tahu kondisinya realnya, maka makruh, ya, kalau belum dipastikan. Amma idza kana la yukhsha wa la yu'lam fal aslu jawaz. Adapun ketika tidak ditakutkan dan tidak diketahui secara asalnya, hukum asal adalah boleh, ya. Kalau tempat pemandian umum misalnya seperti di Bengawan misalnya, itu kan jelas campur aduk, ya, maka tidak boleh, ya, maka tidak boleh hukumnya, ya. Maka ringkasnya, hukum masuk bagi laki-laki ke tempat pemandian umum ini secara hukum asal boleh, hukum asal, ya. Adapun diharamkan ketika di situ terjadi sesuatu yang haram seperti membuka aurat. Maka kalau sudah pasti di tempat itu, tempat pemandian umum itu terbuka aurat, maka itu menjadi haram, ya. Kalau tidak diketahui maka kembali ke hukum asal, yaitu boleh, ya. Misalnya kita mau renang ke Umbul sana, kira nggak tahu kondisinya, ya, asalnya, maka kembali ke hukum asal, nggak ada masalah, ya. Tapi ketika di sana mungkin kok terjadi campur aduk, ya sudah, tidak boleh, ya, masuk, ya. Baik, wal kurhu, dan dimakruhkan apabila tidak diketahui secara pasti, ya, masih setengah-setengah, tidak yakin. Ini buat istilahnya banyak yang membuka aurat atau enggak nanti istilahnya, maka ini dimakruhkan. Jadi ada 3 hukum. Asalnya boleh, kemudian bisa ke derajat haram kalau jelas tentang kemungkarannya, tentang membuka aurat, dan bisa dimakruhkan ketika tidak bisa dipastikan kejelasannya, ya. Taib, qala al-muallif rahimahullah wa yukrahu lin-nisa'i illa min illatin wa hajatin, dan dimakruhkan bagi wanita kecuali karena alasan dan kebutuhan masuk ke kamar mandi umum ini, ya, masuk ke kamar mandi umum, ya. Ay annal asla fi dukhulir rijal ila al-hammam al-jawaz walin nisa al-karahah illa min illatin wa hajatin. Bahwasanya asal masuknya laki-laki ke tempat kamar mandi umum itu boleh, dan untuk perempuan ini makruh asalnya, kecuali karena ada alasan tertentu, ya, atau adanya kebutuhan, ya. Li'annal hajah tubihul makruh, karena sesuatu yang menuntut kepada kebutuhan itu bisa membolehkan sesuatu yang makruh, ya. Fa idza ihtajatil mar'atu li ghusli haidin aw janabatin aw maradin
au nahwi dzalik fala ba'sa laha an tadkhula al-hammama bi syarti an ta'mana min al-wuqu' fil muharram. Maka apabila seorang wanita butuh untuk masuk ke kamar mandi umum, misalnya di rumah nggak punya kamar mandi, ya, nggak bisa buat kamar mandi karena ya keterbatasan finansial misalnya, atau dia ngontrak di satu rumah tapi ternyata nggak ada kamar mandi, kamar mandinya kamar mandi umum, maka ketika itu kan dibutuhkan, apalagi kalau dia butuh untuk mandi setelah suci dari haid, setelah janabah, ya, setelah untuk mandi junub, maka ini tidak mengapa, ya, untuk masuk ke kamar mandi umum tersebut dengan syarat aman dari hal-hal yang diharamkan, seperti dia harus menjaga auratnya, terus kemudian ketika kamar mandi itu masih rame, ya kalau bisa dia tunda dulu biar enggak terjadi ikhtilat misalnya, ya, antara laki-laki dengan perempuan, ya, maka dia cari waktu-waktu yang memang sepi, ya, karena wanita ini berbeda dengan laki-laki, karena wanita itu seluruhnya aurat, ya, dan harus hati-hati, ya, dan harus hati-hati, harus secukupnya dia masuk ke tempat atau kamar mandi umum tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan jangan berlama-lama, ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya seorang laki-laki tidak memasukkan istrinya ke kamar mandi umum, ya. Ini hukum asalnya, ya. Akan tapi disebutkan oleh para ulama ini dikecualikan, artinya dibolehkan ketika indal hajah, ketika ada kebutuhan. Ya, misalnya seperti tadi, kontrak ternyata nggak ada kamar mandi dalamnya, di rumahnya adanya kamar mandi umum, maka ketika itu dibutuhkan, ya, apalagi kalau untuk mandi wajib, ya. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, masuk pada pembahasan berikutnya, wala ba'sa bil khidabi bil hinna'i wa huwa yustahabbu wa kadzalikal katam, dan tidak mengapa menyemir rambut, mewarnai rambut dengan al-hinna. Hinna itu semacam tumbuhan yang kalau ditumbuk itu bisa untuk mewarnai rambut, warnanya agak merah. Wa huwa yustahab, dan itu disunahkan. Wa kadzalikal katam, demikian juga mewarnai dengan katam. Katam itu jenis tumbuhan juga, akan tapi warnanya agak kekuningan, seperti apa ya, rambut jagung, ya, warnanya kekuningan seperti rambut jagung. Tapi kalau al-hinna ini lebih condong ke merah. Yustahabbu an yughayyira hadha syaiba bil hinna au bil katam, disunahkan untuk merubah rambut yang sudah beruban dengan hinna atau dengan al-katam tadi, ya, baik warnanya agak kemerahan tadi ataupun agak kekuningan. Wa yadullu dzalika hadits Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahsana ma ghayyira bi hadha syaibu al-hinna'u wal katam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Sesungguhnya yang terbaik, sesuatu yang digunakan untuk merubah warna dari uban ini adalah al-hinna wal katam, yaitu dengan hinna dan al-katam, ya. Wa li anna sabgha fihi mukhalafatun lil yahud, karena dengan merubah warna uban itu menyelisihi orang-orang Yahudi. Fa innahum la yasbughun, karena orang-orang Yahudi itu tidak merubah warna ubannya, ya. Fa yushra'u wa yustahabbu mukhalafatan lahum ala an yughayyirahu bil hinna awil katam, maka disyariatkan dan disunahkan menyelisihi mereka orang-orang Yahudi, yaitu dengan merubah
warna uban yang putih itu dengan hinna atau katam. Wa dzakara Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablughil khidaba kana fi lihyatihi sya'arat biyad. Bahwasanya Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi tidak sampai mewarnai ubannya, ya. Kenapa? Karena uban beliau di jenggot itu cuma beberapa saja, ya, cuma beberapa saja. Di kepala juga seperti itu, tidak sampai 20. Ya, itu ada riwayatnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan dimandikan, itu diriwayatkan sahabat itu menghitung ubannya Nabi sekitar 16 atau berapa, belasan, tidak sampai 20, ya. Dan di lihya juga hanya beberapa saja, ya. Makanya Rasulullah SAW tidak memakai hinna. Tapi bukan berarti ini nggak sunnah, karena yang namanya sunnah itu tidak mesti dilakukan Nabi SAW. Karena ini juga ada qaulnya, ya. Yang namanya sunnah itu qaul Nabi juga merupakan sunnah. Jadi ucapan Nabi itu juga mengandung sunnah, ya. Bahkan takrirnya Nabi juga sunnah, masuk dalam kategori sunnah, yaitu persetujuan. Sesuatu yang dilakukan sahabat misalnya, kemudian Nabi menyetujuinya, tidak mengingkarinya, maka ini juga termasuk sunnah Nabi alaihissalam. Maka sunnah itu ada 3, ada qauliyah, kemudian ada takririyah, ada amaliyah, ya. Jadi ada ucapan, ada persetujuan, ada amalan langsung dari Nabi alaihissalam. Maka semuanya itu termasuk ke dalam kategori sunnah Nabi alaihissalam. Fasa'alahu Ibnu Sirin, akana Abu Bakr yakhdab? Faqala na'am bil hina wal katam. Maka ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi tidak sampai mewarnai rambutnya karena hanya beberapa helai saja, ya, dari ubannya, maka Ibnu Sirin, murid dari Anas bin Malik, bertanya kepada Anas, apakah Abu Bakar menyemir rambutnya? Faqala na'am. Maka Anas pun mengatakan iya, kalau Abu Bakar menyemir rambutnya bil hinna wal katam, dengan hinna dan juga katam, ya. Wa hadza mustahabbun, dan ini sunnah hukumnya. Lakin lamma kana yatarattabu 'ala al-khidabi masyaqqah tarakahu katsirun minal ulama, ya. Wa qad yushghiluhu amma huwa aham. Akan tapi ketika dengan menyemir rambut yang sudah beruban itu, baik dengan hinna atau katam tadi, itu terdapat satu yang memberatkan, maka kebanyakan para ulama banyak yang meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka takut itu akan menyibukkan kepada sesuatu yang lebih penting. Karena orang menyemir rambut itu kan butuh perhatian, ya. Nggak asal-asalan istilahnya, biar rata, biar anu. Lah ini para ulama takut kalau itu menyita waktunya untuk sesuatu yang lebih penting, ya, seperti belajar, murojaah ilmu. Nanti habis waktunya untuk menyemir rambut, ya, memperhatikan rambut untuk menyemirnya. Makanya para ulama banyak meninggalkan ini, ya. Tapi bukan berarti mengingkari sunnah, enggak. Mereka para ulama meninggalkan dalam rangka karena takut itu bisa menyibukkan, ya. Tapi kalau seseorang yang tidak istilahnya tidak tersibukkan dengan hal ini, kemudian rambutnya sudah beruban banyak, dominan ubannya, maka hendaknya dia menjalankan sunnah walaupun dia sekali waktu istilahnya, tidak setiap kali kemudian pudar semir lagi yang enggak, ya, walaupun sekali waktu, ya.
tidak terus-terusan dan tidak usah dirubah-rubah. Nanti semir ini merah terus kemudian wis jeleh lagi 1 hari wis rusak meneh dianu meneh. Kalau itu sudah sampai menyibukkan ya kepada hal yang lebih penting nantinya ya. Enggak jadi berangkat kajian nanti cuma gara-gara mau nyemir rambut ya. Waqal wa yukrahu bisawad, dan dimakruhkan menyemir dengan warna hitam. Ai yukrahul khidabu bisawad, yaitu merubah warna uban dengan hitam, ini makruh hukumnya. Wa fis sabghi bisawad qaulan. Adapun hukumnya ini ada dua pendapat dari para ulama. Al-awwal al-karahah li hadits Jabir lima ji'a bi Abi Quhafah. Ini berdasarkan hadis Jabir ya. Ini hukumnya makruh dikarenakan ada hadis Abi Quhafah, yaitu walidu Abi Bakar, ayahnya Abu Bakar ketika Fathul Makkah ya, dan di kepalanya dan juga di jenggotnya kathaghamah, seperti thaghamah. Thaghamah ini satu pohon yang buahnya dan juga bunganya itu warnanya putih ya, dan ini tumbuh di pegunungan ya. Apabila di waktu musim kemarau ini semakin putih warnanya ya. Itu diibaratkan berarti kondisinya bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, yaitu Abi Quhafah radhiyallahu anhu ini kondisinya sudah putih semuanya ya, seperti thaghamah ya. Maka ketika melihat hal tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, bahkan memerintahkan ghayyiru hadza bi syai'in, rubahlah warna ini dengan sesuatu, artinya ubannya ini suruh merubah warnanya. Wajtanibus sawad, dan jauhilah warna hitam ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wa ba'dul ulama qala inna an-nahya 'ala ijtinabis sawad laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama huwa mudraj fil hadis. Akan tapi sebagian ulama mengatakan larangan Nabi untuk menjauhi warna hitam ini bukanlah kalam Nabi, tapi ini mudraj. Mudraj itu tambahan dari perawi. Nah, perawi di sini kan Jabir ya, seorang sahabat. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan wajtanibus sawad, kalimat jauhilah hitam, warna hitam, ini bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ini ucapan perawi hadis, yaitu sahabat Jabir tadi ya. Makanya tidak sampai ke derajat haram, bahkan hanya sekedar dimakruhkan. Wa yastadillu li hadza al-qaul aidan bi hadis Ibnu Abbas, dan juga berdalil dengan ucapan ini adalah hadis Ibnu Abbas, berdalil dengan makruhnya. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad kahawasilil hamam ya, hamam tanpa tasydid ya, la yarihuna raihatal jannah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun, akan ada satu kaum yang mereka mewarnai ya dengan warna hitam. Kaum di akhir zaman, mereka mewarnai dengan warna hitam rambutnya, kahawasil hamam, seperti sekumpulan merpati ya, yang dadanya berwarna hitam. La yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga ya. Tapi hadis ini memang ada khilaf antara sahih dan dhaifnya. Adapun Syekh Khalid Al-Musyaiqih ini mendhaifkan hadis ini ya.
Adapun Syekh Albani mensahihkannya. Baik, nanti akan dijelaskan bagaimana menjamak atau menggabungkan hadis-hadis tentang hukum mewarnai dengan warna hitam. Ini yang qaul pertama, yaitu makruh. Wal qaulu tsani, adapun perkataan atau pendapat yang kedua, la yuhram, tidak diharamkan. Artinya makruh saja enggak, ya, artinya boleh. Li'annahu warada sibghu bisawad an jam'in minas sahabah radhiyallahu anhum mithlul Hasan wal Husain wa Uqbah bin Amir. Ya. Dalilnya apa? Karena sebagian dari sahabat itu mewarnai ubannya dengan warna hitam. Ya. Mereka adalah seperti Al Hasan, kemudian Al Husain, Uqbah bin Amir. Walakin yuhramu sibghu bisawad idza kana hunaka tadlisun. Inilah yang dijelaskan. Akan tapi diharamkan mewarnai hitam itu kapan? Dilarangnya apabila di sana terdapat tujuannya tadlis, untuk menipu. Kama law arada an yatazawwaja fa adhara nafsahu bi ghairil waqi' tadlisan 'alal mar'ah idharan li nafsihi bi sinnin asghar. Ya. Ini sebagaimana seseorang ketika ingin menikahi wanita, dia menampakkan dirinya tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Yaitu dia tampakkan kalau umurnya itu masih muda. Asline wis uwanen kabeh, wis tuwa, ya. Tapi kemudian dirubah dengan warna hitam, ya, gen kapusan, ya. Akhirnya bar malam pertama keramas, luntur, ya. Ini kalau seperti ini nggak boleh, ya. Oleh karena itu minimal hukum mewarnai dengan warna hitam, yaitu syaib atau uban, ini minimalnya makruh, ya. Maka kita lihat kalau sekarang ini kebanyakan kan inginnya tampil muda, ya. Ora mungkin nek mung sekedar melu sunah, wong urung ngerti, urung pernah ngajine lagi iki, ya. Ngajine lagi iki ngerti nek ternyata warna hitam iki enggak boleh. Nah, berarti selama ini nek nganggo biasane isin, ya. Ketoke yo jek kenceng ngene kok wis suwanen akeh men, ya. Akhirnya dinggo, ya. Apa meneh nek ameh nglamar, ya. Umur 40 durung rabi, kesempatan ameh rabi, lah kok ngilo uang tok, Mas. Nek ditolak piye darah umur 50 swidak iku, ya. Nah, maka ini hendaknya dijauhi, ya, karena biasanya memang niatnya seperti itu, ya. Walladzina qalu bil qarahah kama huwa qaulun aktsar ahli ilmi ajazu dzalika fil harbi kama taqaddam id yutawassa' fi amril harbi ma la yutawassa' fi ghairiha. Dan para ulama yang mengatakan makruh, tidak bolehnya menyemir dengan warna hitam, ini kaul kebanyakan para ulama jumhur, ya. Akan tapi mereka membolehkan di dalam peperangan. Kalau mau perang boleh, ya. Kalau mau perang boleh untuk memakai hitam, dan ini tidak dimakruhkan, bahkan dibolehkan. Kenapa? Karena sebagaimana hukum yang telah lalu, hukum dalam masalah perang, masalah jihad ini lebih luas dibandingkan hukum yang selainnya. Sombong boleh, ya, menampakkan kesombongan di hadapan musuh ketika berperang boleh. Padahal kesombongan ini ancamannya berat ketika dilakukan di luar peperangan, ya. Karena sahabat Nabi pernah jalan dengan kesombongan, dan Nabi mengatakan jalannya seperti ini jalannya orang yang dimurkai, kecuali di tempat ini, kata Rasulullah SAW, ya. Maka dalam masalah jihad itu ada pengecualian, ya, yang dikecualikan. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang seperti ini aman, jangan, ya, maka dijauhi, ya. Baik.
Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Alhamdulillah kita mendapatkan tambahan ilmu ya, yang selama ini mungkin menjadi kebiasaan kita. Kemudian setelah itu kita mengetahui oh ternyata ini nggak boleh ya, maka hendaknya kita lapang dada. Jangan sampai kita kok ternyata orang oleh apa-apa ora oleh. Masalahe awake dhewe wis bajut nglakoni. Ya. Makanya dalam masalah larangan itu Rasulullah tidak mengatakan dengan syarat istitoah, artinya jauhilah larangan itu semampu kalian, enggak. Tapi jauhi larangan itu ya langsung jauhi. Kalau melaksanakan perintah mastata'tum wattaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu menjalankan perintah itu semampunya. Salat enggak bisa berdiri duduk ya, enggak bisa wudu tayamum, semampunya ya. Tapi kalau meninggalkan larangan, kenapa tidak disyaratkan kemampuan? Karena asalnya manusia itu tidak melakukan apa-apa asalnya. Adapun ketika diperintah itu kan karena itu bukan hukum asal. Artinya ibadah itu kan asalnya nggak ada, kemudian diperintahkan, makanya semampunya ibadah. Tapi kalau larangan nggak ada semampunya, karena asalnya dia tidak melakukannya. Orang minum khamr dilarang, kenapa? Karena asalnya nggak minum khamr, ya, asalnya nggak minum khamr, ya. Orang zina dilarang, asalnya kan nggak berzina, ya. Orang sholat kan perintah, karena asalnya nggak sholat, kemudian diperintah maka semampunya, ya, sesuai dengan kemampuan, walaupun tetap sholat sesuai kemampuan kondisinya, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, ya. Nanti kalau sudah nggak bisa semuanya isyarat juga nggak bisa, disolatkan doa pena, ya. Ya, makanya ini ketika kita sudah mengetahui ini tuh ternyata dilarang, maka kita jauhi, karena ini asalnya kita memang tidak melakukannya. Jangan sampai kita dulu opo dilarang serasa ngaji wae ya, jangan seperti itu ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.